Nah, di sini jumlah data non ASN itu ya, ini yang bintang 1, teman-teman bisa lihat di sini juga ya keterangannya. Bintang 1 itu adalah hasil pendataan yang menyampaikan SPT jam totalnya 2.355.092. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan memberikan sebuah informasi yang banyak ditanyakan oleh teman-teman terkait bagaimana cara mengecek tenaga non ASN yang telah masuk ke database BKN. Nah, ini banyak yang bertanya karena memang sudah disampaikan oleh Pak Menpan RB ya ketika itu bahwa semua teman-teman yang masuk ke pendataan tenaga non ASN itu akan diangkat menjadi P3K ya dan akan diberikan NIP di tahun ini. Nah, ini adalah jawabannya yang disampaikan oleh teman-teman BKN ya. Jadi nanti kita akan bahas ini. Nah, sebelum membahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Bagaimana cara mengecek tenaga non-ASN yang telah masuk ke database BKN? Nah, ini dijawab oleh teman-teman BKN. Jawabannya adalah silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat Anda bekerja saat ini. Biro SDM, BKD, BKP SDM, karena kewenangan pendataan non-ASN ada pada instansi masing-masing ya. Jadi ada beberapa cara yang ketika itu teman-teman mungkin melihat ya, ada yang memberikan teman-teman informasi silakan masuk ke helpdesk kemudian lupa password dan melihat apakah teman-teman itu sudah terdaftar di pendataan non-ASN ya, masukkan nomor NIK dan KK dan segala macamnya. Tapi perlu teman-teman pahami bahwa pendataan non-ASN ini kan dilakukan verifikasi ya. Jadi nanti itu ada tim verifikasi yang melakukan verifikasi pendataan non-ASN ya. Termasuk dari teman-teman BKN timnya dan BPKP ya. Nanti Mimin akan jelaskan. Jadi sebenarnya untuk mengecek teman-teman yang valid, yang benar-benar terdata di pendataan non-ASN itu memang harus menghubungi teman-teman dari instansi ini ya, yang sesuai dengan yang disampaikan teman-teman BKN ini ya. Mengapa? Karena salah satu syaratnya memang juga harus melampirkan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, itu juga yang diakui atau yang dihitung itu adalah yang instansinya melampirkan SPTJM tentunya ya. Nah, kemudian di sini disampaikan juga proses pendataan non-ASN sudah selesai dilakukan pada Oktober tahun 2022. Ya, ini ya. Ini dilakukan sampai dengan 31 Oktober kalau mimin nggak salah ya, 31 Oktober 2022. Dan saat ini belum ada kebijakan untuk melakukan pendataan kembali. Jadi teman-teman sampai saat ini tidak ada lagi ya. Tidak ada pendataan non-ASN lagi. Nah, ini juga banyak teman-teman yang komplain atau bertanya ketika itu, Min, saya kan ketika itu masa kerjanya belum cukup, tapi sekarang sudah bisa, harusnya sudah bisa terdata sekarang. Itu yang pertama ya, karena ini tahun 2022 kemarin. Kemudian misalnya, Min, saya itu ketika itu lupa, saya itu lewat ya. Ini jawaban BKN saat ini memang tidak ada ya. Tidak ada pembukaan kembali jadi data yang diambil itu adalah masih data per 31 Oktober 2022. Nah, ini sudah Mimin bilang tadi ya, ini teman-teman melakukan verifikasi termasuk yang untuk admin pendataan non-ASN ya, ini punyanya teman-teman instansi. Nah, kemudian Mimin akan bahas yang dari teman-teman BKN ya. Dari sini ini adalah progres penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi proses penyelesaian tenaga non-ASN disampaikan teman-teman BKN kemarin ya. Nah, di sini jumlah data non-ASN itu ya, ini yang bintang 1, teman-teman bisa lihat di sini juga ya keterangannya. Bintang 1 itu adalah hasil pendataan yang menyampaikan SPT jam totalnya 2.355.092 orang. Kemudian terdapat hasil kelulusan non-ASN ya. Nah, ternyata setelah 3 tahun berjalan ini terdapat yang sudah lulus tentunya ya. Nah, total yang lulus itu adalah 570.573. Jadi dari segini sudah berkurang segini ya. Jadi prediksi sisanya yang belum diangkat itu adalah 1.784.509 orang ya. Kurang lebih yang masih tersisa adalah ini. Nah, ini kondisi diambil di database per 1 Maret 2024. Jadi ini baru ya, masih di bulan ini. Di mana yang termasuk 570.000 itu dihabiskan di yang lulus di tahun yang lulus tahun 2021 yaitu 3.396 orang ya. Kemudian yang lulus tahun 2022 317.174 orang. Kemudian yang lulus tahun 2023 250.003 orang. Ya, jadi ini cukup banyak yang sudah berkurang selama 3 tahun pembukaan ini ya. Kemudian ini diikuti lagi oleh ini yang paling banyak ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang paling banyak itu adalah P3K Guru memang karena P3K Guru bukaannya paling banyak ya. Nah, kemudian di sini terdapat selisih dari angka prediksi 1,67 juta yang awalnya ya dengan 1,7 juta karena sebelumnya merupakan angka estimasi keterisian maksimal formasi khusus.
Jadi ternyata totalnya masih menyisakan 1.784.519 orang untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, ini dia ya, poin yang satu ini. Nah, kemudian seperti yang Mimin bilang, di database BKN 1,7 juta non-ASN ini dilakukan verifikasi lagi ya. Tujuan Verval itu adalah memotret kondisi data tenaga non-ASN dalam database BKN. Kriteria Verval tenaga non-ASN itu sesuai dengan edaran Menpan RB ketika itu ya, di tahun 2022. Nah, kalau teman-teman lupa, ini adalah syaratnya. Nah, syaratnya ini ya, berstatus sebagai tenaga honor kategori 2 yang telah terdaftar dalam database BKN atau dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah ya. Nah, ini juga menggunakan dana APBN ya penggajiannya ya. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan bekerja paling singkat 1 tahun. Data diambil per 31 Desember 2021. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 ya. Ini adalah salah satu bagian dari Vervalnya ya. Nah, ini adalah salah satu bagian dari kriteria Verval yang ada di sini. Kemudian Verval itu adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap kriteria berupa bukti pembayaran dan nominal gaji yang benar dan sah ya, yang bersumber dari APBN dan atau APBD yang termasuk yang dibiayai oleh dana BOS ya, bantuan operasional sekolah. Ini bagi teman-teman tendik dan guru ketika itu ya. Dan dana yang bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum BLU dan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, kemudian di sini ya, ini adalah syarat-syaratnya yang perlu dilakukan Verval. Kemudian metode verifikasi dan validasi dilakukan secara akuntabel dan berintegrasi melalui sistem aplikasi BKN yang dilakukan secara acak random masing-masing orang per kriteria. Saat ini proses verifikasi dan validasi masih berlangsung sampai 31 Maret 2024. Jadi proses Verval sendiri itu masih berlangsung sampai saat ini ya. Kemudian hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Kementerian Pan-RB sebagai pertimbangan penetapan kebijakan. Nah, jadi untuk pengangkatan atau penghabisan tenaga honorer non-ASN tahun ini salah satunya kan memang diambil dari database ini ya. Itulah kenapa hasil ini disampaikan kepada teman-teman Menpan. Nah, apakah semua akan diangkat tahun ini? Kita tunggu saja ya. Menurut Pak Menpan kan seperti itu ya. Nah, kita nanti tunggu informasinya kelanjutannya seperti apa tentunya ya. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya, misalnya saya itu mau lihat ketika itu di instansi saya nama saya termasuk diumumkan apa enggak. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini ya. Kenapa cara ini dipakai? Karena teman-teman ketika itu diminta oleh BKN, setiap instansi itu wajib melakukan uji publik ya. Siapa nama-nama yang sudah dinyatakan mendaftar itu ya, dilakukan uji publik dan diumumkan ketika itu. Nah, misalnya Mimin contohkan di sini ya. Nah, teman-teman silakan ketikkan site.go.id ya, berarti ini mencari di instansi pemerintah Indonesia. Kemudian kalimatnya adalah uji publik pendataan non-ASN. Nah, diikuti nama instansinya. Misalnya Mimin contohkan BPKP. Misalnya Mimin mau carinya BPKP ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman silakan buka. Nah, nanti akan muncul ya. Ini akan muncul cukup banyak nih hasil pendataan non-ASN uji publik. Karena ketika itu setiap instansi diwajibkan melakukan uji publik ya. Jadi hasilnya itu disampaikan ketika itu. Nah, ini nanti nanti ini teman-teman akan menemukan daftar tenaga non-ASN ya. Ini berserta dengan unit kerjanya. Jadi ini cukup banyak. Nah, atau teman-teman misalnya ingin mencari daerah, misalnya Mimin ini adalah di Bekasi ya. Nah, teman-teman silahkan cari saja Bekasi. Nah, ini ada juga dari Bekasi ya, teman-teman bisa cari di sini. Nah, daftar non-ASN ya di Bekasi. Nah, teman-teman bisa download. Nah, di Bekasi ini cukup banyak ya, teman-teman bisa lihat. Ada 287-an ya, banyak sekali. Nah, ini ya, misalnya contohnya adalah ini ya. Ini adalah hasil dari teman-teman Kabupaten Bekasi ketika itu ya. Ada yang honorer kategori 2, ada yang umum ya. Ini cukup banyak, ada 287. Nah, ini adalah cara kalau teman-teman mau lihat sebenarnya ketika itu saya sudah terdaftar apa belum ya. Nah, ini di luar yang hasil verifikasi ya. Mimin tegaskan lagi kalau untuk di luar hasil Verval ini. Tapi setidaknya teman-teman melihat ketika itu saya sudah terdata atau belum gitu ya. Sambil menunggu situsnya dibuka ya. Sampai saat ini situs pendataan non-ASN itu tidak dibuka ya. Jadi sampai saat ini, nah per hari ini memang situsnya ini belum bisa diakses kembali ya. Kita tidak tahu apakah ini akan diaktifkan kembali oleh teman-teman BKN
Karena yang jelas ketika teman-teman menyelesaikan pendaftaran non-ASN ketika itu ya, pendataan non-ASN kan teman-teman melakukan cetak bukti kartu pendaftaran dan akun ya. Jadi itu adalah bukti bagi teman-teman sebenarnya ya. Kalau teman-teman ketika itu sudah melakukan bukti cetak akun ya, berarti teman-teman sudah membuat akun dan sudah terdaftar ketika itu. Nah, kalau teman-teman lupa, ini adalah hasil contoh dari bukti pendaftaran tenaga non-ASN tahun 2022 kemarin ya. Jadi nanti teman-teman ketika itu jika berhasil melakukan pendaftaran sampai resum dan sampai selesai, akan muncul bukti pendaftaran ya, yaitu bukti pendataan tenaga non-ASN yang kurang lebih tampilannya adalah seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang Mimin sampaikan terkait informasi pendataan non-ASN. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.